dalam sistem hukum tentu ada sesuatu yang membentuknya dan tidak dapat bergerak tanpa ada elemen-elemen atau dasar-dasar yang membentuknya. Sistem hukum yang dianut oleh sebuah negara A misalnya, negara B misalnya, dapat bergerak dan memulai sebuah pekerjaannya, tentu ada sesuatu yang mempengaruhinya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba membicarakan secara singkat terkait ada 3 dasar dan elemen yang menjadi komponen-komponen dalam sebuah sistem hukum. Terkait mengenai 3 dasar elemen sistem hukum ini, Lawrence M. Friedman masih dalam buku yang kita sebutkan dalam video sebelumnya, yaitu dalam buku The Legal System yang diterjemahkan dengan judul Sistem Hukum. Ia membagi ada 3 elemen dan dasar sebuah sistem hukum. Elemen pertama adalah struktur hukum. Lawrence menjelaskan, struktur hukum adalah sebuah kerangka utuhnya, adalah sebuah semacam tubuh dari sebuah sistem hukum. Dia menjadi bagian bentuk permanennya, dan ini adalah tubuh institusi dari sebuah sistem hukum. Lawrence mengatakan, mengibaratkan seperti tulang-tulang yang kaku dan keras, tujuannya untuk menjaga proses berjalannya atau proses hukum dapat dijalankan dalam batasan-batasan tertentu. Struktur hukum menjadi sebuah sistem hukum atau sistem yudisial dapat dibayangkan misalnya atau dapat kita jadikan contohnya adalah seperti jumlah berapa para hakim di pengadilan. Kemudian bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Hal ini misalnya kita melihat struktur hukum dalam sebuah sistem, contohnya Mahkamah Agung adalah peradilan umum tertinggi. Dia berada di atas peradilan-peradilan umum lainnya seperti pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi berada di atas pengadilan negeri. Dan secara horizontal diatur terkait mengenai pengadilan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita ketahui,
Mahkamah Konstitusi untuk mengawal konstitusi dan menjaga hak-hak masyarakat. Kemudian mungkin bisa kita contohkan juga bukan sekedar pengadilan, akan tetapi struktur hukum ini dapat juga dicontohkan seperti kepolisian dan juga kejaksaan dan lembaga-lembaga lainnya atau institusi-institusi hukum lainnya yang menjalankan proses penegakan hukum dalam sebuah negara. Nah, ini disebut oleh Lawrence adalah struktur hukum sebagai sebuah sistem dalam hukum. Yang kedua, Lawrence menjelaskan unsur yang kedua atau elemen yang kedua adalah substansi hukum. Yang dimaksud dengan substansi hukum ini menjadi sebuah sistem hukum adalah susunan atau yang tersusun dari peraturan atau ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi hukum atau tadi yang kita sebut struktur-struktur hukum untuk melakukan pekerjaannya atau bagaimana ia berperilaku di dalam menjalankan proses hukum. Terkait mengenai substansi hukum ini, Friedman coba melakukan penjelasan, mengutip penjelasan yang dijelaskan oleh seorang ahli hukum sebelum Friedman, yaitu H.L.A. Hutt, seorang ahli hukum menjelaskan terkait masalah adanya dua peraturan dalam sebuah sistem hukum. Peraturan-peraturan yang dua ini disusun atau tersusun menjadi satu, dan inilah yang disebut oleh Friedman menjadi sebuah substansi dalam sebuah sistem hukum. Yang pertama dijelaskan oleh Hutt adalah atau dibagi oleh Hutt adalah peraturan primer. Apa maksud peraturan primer ini? Peraturan primer ini, jika kita lihat dalam bukunya Hutt yang berjudul Konsep Hukum, peraturan primer adalah norma-norma dasar perilaku. Bisa jadi kita katakan norma-norma dasar yang berlaku di dalam sebuah masyarakat atau perilaku orang-orang. Nah, misalnya contohnya seperti norma kesusilaan, norma moral, norma agama, dan norma-norma dasar lainnya, misalnya norma-norma keadilan. Sedangkan yang kedua, peraturan sekunder. Peraturan sekunder ini adalah terkait bagaimana mengatur atau aturan untuk memberlakukan atau menetapkan mengenai peraturan primer yang kita sebutkan tadi, atau bagaimana semuanya dapat divalidasi menjadi sebuah aturan-aturan yang bisa diwujudkan atau dilaksanakan. Nah, dua peraturan ini digabungkan dalam sebuah sistem hukum. Jadi undang-undang misalnya
atau peraturan-peraturan di bawah undang-undang atau ordinansi, peraturan-peraturan lokal yang dibuat oleh pemerintah-pemerintah daerah bersama legislatif untuk menjalankan atau mengimplementasikan adanya peraturan-peraturan firmer dalam sebuah masyarakat. Seperti kita jelaskan sebelumnya, peraturan-peraturan ini akan menjadi sebuah output hukum. Sebelumnya kita jelaskan seperti apa itu output hukum dan bagaimana efeknya. Dan seperti apa itu input hukum dan bagaimana ia menghasilkan sebuah proses hukum dalam sebuah sistem hukum. Yang ketiga adalah kultur hukum. Nah, kultur hukum ini adalah elemen sikap dan nilai sosial. Loren menjelaskan atau Friedman menjelaskan elemen sikap dan nilai sosial ini lahir dari kekuatan-kekuatan sosial yang bisa menggerakkan hukum. Tidak hanya menggerakkan, bisa jadi ia melawan hukum. Jika hukum atau peraturan-peraturan sekunder misalnya bertentangan dengan peraturan-peraturan primer, bertentangan dengan kultur hukum dalam masyarakat. Artinya, kultur hukum ini menjadi sesuatu yang hidup di masyarakat sehingga hukum dapat dijalankan atau hukum ditolak atau masyarakat akan memilih apakah ini dapat diterima atau tidak. Kemudian bagian mana dari hukum yang akan beroperasi dan bagian mana yang tidak dapat dioperasikan. Kultur hukum ini juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sebuah sikap bagaimana akan dipandang benar dan salah, atau mungkin bisa jadi pengadilan sia-sia bagi masyarakat. Artinya mereka merasa sia-sia jika salah satu perilaku hukum, perilaku masyarakat dibawa ke ranah pengadilan. Hal ini misalnya dapat kita contohkan dengan sebuah kasus atau konsep hukum terkait mengenai perceraian. Perceraian adalah seperti yang dicontohkan oleh Friedman. Perceraian adalah konsep hukum. Jadi ada beberapa negara yang mengakui adanya perceraian dan ada juga yang tidak mengakui adanya konsep perceraian. Nah, bagi negara yang mengakui konsep perceraian, otomatis akan dibuat batasan-batasan, dibuat peraturan-peraturan bagaimana untuk mengurangi tingkat perceraian. Nah, kemudian terkait masalah perceraian ini akan diserahkan kepada struktur hukum, dalam hal ini misalnya pengadilan, apakah bisa melakukan proses hukum, mengadili proses hukum terkait masalah perceraian. Kemudian secara sistemnya, secara substansi
sistem hukumnya adanya peraturan-peraturan yang mengatur terkait masalah perceraian. Misalnya di Indonesia kita kenal dengan Undang-Undang Perkawinan yang hari ini lagi digugat pengadilan Mahkamah Konstitusi, dan adanya undang-undang dan adanya dalam peradilan agama kompilasi hukum Islam, dan juga peraturan terkait mengenai bagaimana pembatasan dalam pernikahan. Nah, selain dari korelasi antara struktur dan sistem hukum, tentunya berlaku di sini kultur hukum. Kultur hukum di sini misalnya terkait masalah bagaimana pandangan masyarakat apabila terjadi sebuah perceraian, sehingga mengakibatkan mungkin orang akan segan apabila melakukan atau terjadi sebuah perceraian, karena mungkin dianggap perceraian adalah sebuah kesialan dalam rumah tangga, sehingga ini menjadi beban moral bagi yang melakukan perceraian. Kemudian ada norma-norma atau kultur-kultur yang berlaku di masyarakat yang bisa dipengaruhi oleh agama, bahwasanya bercerai itu adalah sesuatu yang sangat dilarang, sesuatu yang sangat ditegaskan supaya jangan terjadi perceraian dan agar dapat melakukan hubungan yang harmonis sampai mati. Nah, ini contoh kecil dari sebuah korelasi antara struktur, substansi, dan kultur hukum yang berlaku dalam sebuah sistem hukum. Nah, mungkin masih banyak contoh-contoh yang lainnya, yang pada intinya adalah suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur sistem hukum, substansi sistem hukum, dan kultur hukum saling berinteraksi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.